Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduka ya ghafuru ya syakuru. Mashalli wa sallim barik ala sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi asma'in nama ba'du. Kula namung badhe matur mungkin wasiat-wasiatipun Mbah Mun sing terkait nikah. Iki khusus kangge Mas Tahsin kalian Mas Abi Darda. Karena kula nu nekuni ilmu tafsir. Kula niku ilmu paling kula kenang saking Mbah Mun tentang ilmu tafsir niku pengganti kata. Ini ki Mas Tahsin kalian Mas Darda. Tentang nikah nih, tapi wonten kalimat utawi kata utawi lafat napa la istilahipun. Niku tenggene Quran niku nak ngistilahno nikahul mukminah niku digenti kata al jannah. Jannah maknane swarga. Dados mestine ayat itu ngeten, umpama boten Quran itu bunyine ngeten. Wala tangkihul musyrikati hatta yu'min. Wala amatum mu'minatun khairum min musyrikati walau a'jabatkum. Mun sak teruse ngantos ulaika yad'una ilan nar wa wallahu yad'u ilal maghfirah. Wa yatu ilal jannati wal maghfirati bi izni. Dados Allah niku nglarang nikahul musyrikah, nikahi wong wedok sing musyrikah. Terus Allah matur ulaika yatuna ilan nar, kena anti nikahi wong musyrikah iku padha karo ngajak ning neraka. Terus Allah dawuh wa yatu ilal jannati wal maghfirati bi izni. Mestine cara alur kata niku wa yatu ila nikahil mukminah. Jadi orang-orang di luar sana niku ngutus jenengan nu nikahi wong kafiroh, wong kafir. Allah ngutus nikahi tiyang napa mukminah. Dan niku kata mukminah teng Quran digentos wa yatu ilal jannah. Terus nikah mukminah niku mun hakikate swarga. Jadi saking mulyane nikahil mukminah niku pun disebut Allah niku ilal jannah, maring swarga. Terus penghormatane Allah taala teng ketentuan nikah tiang mukminah. Meskipun diarani swarga ya resiko. Misalnya wong ning swarga kok ora di dhuwit ya lucu. Wong ning swarga kok cerewet ya lucu. Terus niki kangge garwa-garwa niku swarga ora ana cerewet, ora ana ngamuk. Sing lanang nggih ngoten ning swarga kok kurang nafkah ya ora ana, ning swarga kecukupan kabeh. Tapi apapun niku pelajaran kanggo kula jenengan. Nek wani nikah niku kudu ora tenan. Kula niku nikah mulai tahun 2000. Nganti sakniki niku resep sing kula nggih namung hadis tunggal. Iki krungokno Mas Abi Darda, Mas Tahsin. Ngene niku dawuh Kanjeng Nabi ketika ngandani sahabat Abdurrahman bin Auf, kadang ngandani Jabir beberapa sahabat. Niku dawuh Kanjeng Nabi halla bikron tola ibuha wa tola ibuka. Kowe nak nikah iku pokoke mula abah iku dolanan. Sebagian riwayat halla bikron tudhahikuka wa tudhahikuha. Kowe rabi prawan kowe yo guyu dekne yo guyu. Sebagian riwayat halla bikron tuda ibuha wa tuda ibuka. Dados semua itu mengarah nek wani nikah niku kudu wani mula abah. Mula abah iku ora penting, ngomong sing ora penting. Dolanan. Kula ngantos sak mangke niku kula nate teng Jombang, nate teng Budi-budi niku bojo kula ditakoki tamu niku goleki lho. Ngerti-ngerti ning Jombang, kadang ning Jakarta. Mboten nate pamit. Nggih ra disalah cara adat Jawa ra disalah, tapi berhubung ajarane mboten serius, akhirnya nggih mboten salah. Nah, niki ra aneh tapi berkah. Ki nak pamit wong wedok kok kaya Abdu Zaujah cara Mbah Mun kok. Ora pamit iki ora sopan, pamit kaya Abdu Zaujah. Ketoke ra sopan mbek budak iku mulya ora sopan. Terus niki mboten nasihat niki cerita mawon, sampean nglakoni nggih monggo, mboten nggih mboten napa-napa. Karena seninya nikah niku pancen mula abah. Mboten penting misalnya Mas Tahsin mikir urip ning sarang apa ning Nganjuk ruwet. Nyai model mubalek apa model dukun ruwet. Bangsa diskusi ngoten ruwet. Nak mubalek ya sak monten niku tarife, nak dukun ya sak monten. Apa model wali. Nah, kula nu seneng model wali. Model wali iku ora jelas tapi keramat. Terus kula niku mboten nate model mubalek mboten nate, model dukun mboten nate. Model wali soal rezeki kok pangeran, sore pasrah pangeran pun beres.
Tapi kalau niku percaya hukum akhlak. Mulane kula purun rawuh teng mriki jenengan maturun Pak Zam. Pak Zam niku guru MTS paling lami. Guru mboten nate mas saya, mun diundang guru terus. Murid-muridnya Gus Najib, Gus Ubab mau diundang Kiai, Pak Zam tuh diundang Pak Zam. Terus guru paling nom. Murid-muridnya mau pun diundang Syekh. Gus Najib ngundang Syekh. Tapi Pak Zam diundang Pak Zam. Sing ra diawet nang kirane nggih kula nganti sakniki jek diundang Gus ora dibejo. Dadi nek salah ya pantes wong isih Gus dereng Kiai. Tapi Gus ku kalah mbek Kiai. Tapi Kiai mbek Gus nggih hormat ya serwet ta niku. Terus kula suwun niki resep kula sedanten sing nikah aja geman tenanan. Donya iku la ibun walah donya iku ora usah tenanan. Sing tenanan ikhlas. Kula bolak-balik dikandani Mbah Mun. Kowe ngiyai tenanan ku bento, sing tenanan ku ikhlas. Kowe mulang kok pengen minterno murid itu ya goblok. Wong sing bakat goblok ya tetep goblok. Entekno metodemu sing bakat goblok ya tetep goblok. Padha wong wedok rata-rata cerewet, entekno nasihatmu gitu tetep cerewet. Yes dianggap nopo ekspresif ngoten. Nak bojomu ngamuk terus banting piring dianggap ekspresif. Memang orang kalau dendam mangkel iku kudu ana ekspresi. Jadi anggap mawon niku ahli acting ngoten mawon. Nak ngamuk iku ya tenanan. Dan banting piring ya rasional, timbang banting anakmu ada banting piring. Jadi pokoknya digawe gampang mawon. Riyen niku para sahabat cerita sing terkenal nih. Niku ngadepi wong wedok, ngadepi masyarakat tuh ilmiah. Sekarang itu orang tuh kehilangan daya ilmiahnya. Karena ini saya ulang lagi, kalau mungkin langsung kontur ngapunten dengan kata. Karena saya nyiapkan naskah kalau ini badhe wonten semacam kados napa loka karya tafsir lah. Di kalau mambe pamit langsung kontur, mergi kalau nembe nyiapno niki nembe tengah-tengah tapi kalau ben hormat Pak Zam mau saking dalam 3:30 Pak Burhan. Iya. 3:30 dini hari lala di papak teng Bojonegoro diliwatno mriki putih Temayang dados cepet kalau saged mriki cepet. Kalau tak cerita secara ilmiah. Dulu niku orang menghadapi istri, menghadapi anak, menghadapi keluarga niku diilmiahkan, tidak emosi. Masyhur itu, kalau sering diceritani para guru-guru, riyen Sayyidah Aisyah itu cemburu sekali ketika Nabi didatangi halah niku dulure Sayyidah Khadijah. Karena Nabi itu sekali dengar suara halah itu ingat Sayyidah Khadijah. Sampai Sayyidah Aisyah itu cemburu, dan ketika cemburu itu jenenge wong wedok, redaksinya itu pasti kasar. Ya Rasulullah, kenapa engkau ingat ajuzan, ingat wanita yang sudah tua, sementara sudah diganti wanita cantik dan perawan, maksudnya Sayyidah Aisyah. Efek dari kalimat itu Sayyidah Fatimah tersinggung karena ibunya disebut apa? Ajuz, orang yang sepuh. Akhirnya Nabi ini membiarkan Aisyah mergi puas sakit menyebut Sayyidah Khadijah ajuz, tapi menghadapi Fatimah, Sayyidah Fatimah ini juga perempuan, nggak terima kalau ibunya disebut ajuz. Niku Nabi cara menghadapi ilmiah. Ya Rasulullah, ajarin saya satu kalimat yang bisa menghentikan Sayyidah Aisyah menghentikan seperti itu. Jawab Nabi giringan oleh jawab Nabi. Kandhani Aisyah, ibumu luwih top, mergo rondo untuk Joko. Kowe ayu kaya apa iku kowe perawan untuk duduk. Jadi enteng mawon, ngadepi niku enteng tuh, ora kok terus kualat yen ngomong ngono meneh mboten. Wong wedok diancam kualat tuh mboten efek pun ngerti terus. Mboten efek. Jadi dihadapi secara ilmiah. Akhirnya Aisyah mikir, wong aku ayune ngene piye untuk Kanjeng Nabi pun gadah garwa. Khadijah pun rondo angsal napa? Joko. Mun baton niku Sayyidah Aisyah mun mboten nate bakas-bakas malih. Jadi dulu itu orang itu menyelesaikan sesuatu dengan ilmiah. Kalau bolak-balik matur, kowe nak di bojo lagi ngamuk, itu berkah gede. Mergo nak ngamuk itu paling biayanya mau sabar tok. Tapi nak rukun malah ngajak neng mall mahal. Jadi podo-podo sampai untuk ganjaran kan, sabar ya untuk ganjaran. Neng mall nyeneng bojo ya untuk ganjaran, tapi untuk ganjaran neng mall kan mahal. Nak sabar buat apa? Biaya. Ya rada jantungan sithik ngoten mawon, tapi kan buatan biaya. Saya punya argumentasi ilmiah dalam hal ini. Dulu Imam Syafi'i itu saya berkali-kali cerita. Kalau diceritain ini banyak orang mencintai jenengan, alhamdulillah di dulur, di konco. Dan diceritani separuh dari kampung ini ya Imam Syafi'i, itu gedeng jenengan. Alhamdulillah orang arah utang aku wong gedeng. Wong rukun ya ribet, utang duit ya mergo rukun, nyileh mobil ya mergo
rukun. Lah tapi nak neng-nengan nak ra ngara utang. Saiki hikmah ya kendi dineng mbek dirukuni. Nak dirukuni diutangi dhuwit, nak dineng ya ora enak dineng tangga. Tapi hikmah ora ngarah diutangi napa? Dhuwit. Artinya kalau diilmiahkan itu tuh dunia ini normal semua. Ya wow, nak bojomu ngamuk berarti orang arah jaluk belanja, orang arah ngajak neng mall, nak rukun ngajak neng mall, neng bakso, milah budi, milah rukun apa milah nenengan? Rukun mahal. Soalnya ngoten, soalnya urip itu digawe gampang, diilmiahkan. Karena itu sanad. Kalau gadah bapak ke kiai, gadah guru ke kiai, bapak kulo kiai itu dulu kulo roh ngadepi dunia aku enteng. Saya tuh di kota sering disoal, Gus kenapa sih di daerah-daerah NU kok banyak musola? Kenapa ada jatuh jamaah di masjid? Padahal satu jamaah di masjid kan lebih baik. Kalau Islam kota itu nggak bisa bayangkan ada musola. Bareng kulo terang, uang biasa ketua itu jadi anak buah ora kepenak. Jadi makmum di masjid ada di anak buah. Biar rasane. Jangan-jangan juga bener. Mereka setiap kiai itu digaya-gaya dewi. Ono sing sholat itu kancingnya rapati bener kabine elek. Mereka amin dalil inna wuhala yang duru ila atsab itu aja. Jadi Allah ora delok klambi, ora delok penampilan, didelok iku ati. Ono sing amin maca adus minyakan dari mereka khudzu zinatakum inda kulli napa masjid. Macam-macam kiai itu beda-beda. Sampai peneliti sang luar negeri yang ketangklet kulo, Gus sendakep yang benar itu gimana? Kalau sendakepnya orang Muhammadiyah itu kan standar. Kalau orang NU pusing sih. Ono sing nyekel dadane, ono sing nyekel wetenge, ono kowe ora jelas. Ngono tiap dia tak takoki, kenapa gak jelas? Gue nunjukno nak sendakep ora wajib. Berhubung ora wajib bentuke kudu ora jelas, ben gak dadi aturan. Dadi pakem jenenge wajib. Lho kliru di dalil yang NU wis. Ono ae dalile. Sekolah suwon mas-mas yang nekas dan sing pun mbah-mbah sing terlambat lah niku usahakan ngadepi bojo niku mula abah karena teks 3 hadis itu 3 riwayat itu kalau apalno panjang karena ini ilmiah halla bikron tula ibuha wa tula ibuka halla bikron tudo ibuha wa tudo ibuka halla bikron tuda ibuha wa tuda ibuka semua maknanya itu jangan serius. Kalau nanti saat ini mulai nikah nanti saiki mboten nate rebukan mbek bojo. Gawe omah iku piye terus nak lunga kok teknis mboten nate. Kalau nak lunga kurang sak jam kadang cerita melok gak, nak melok ya melok ora ya rapuh. Kalau mboten nate lunga mbek bojo juara. Pikiran gua sederhana, ning omah awor ning lunga awor berarti nak tukaran niku kan ping pindho ning omah tukaran ning perjalanan tukaran. Tapi nak ra bareng kan ana jedane. Tapi itu teori loh, sampean ndak harus anut tuh. Semua orang kan beda-beda. Kalau gak ada kenangan tentang solusi itu, ini kalau kan karena nekuni ilmu, saya akan cerita ilmu. Dulu banyak sahabat kalau ditanya, Sifli wajah Rasulillah, coba ceritakan ke saya bagaimana wajahnya Nabi. Sahabat itu menangis. Saya tuh tidak pernah melihat Nabi. Kok bisa? Wong jenengan itu sahabat. Haibatan lah, wa ijlalan lah. Saya ini terlalu menghormati beliau sehingga tidak pernah berani menatap wajah beliau. Tapi banyak sahabat yang karena mencintai Nabi itu melihat Nabi sampai tahu alisnya kayak apa, hidungnya kayak apa. Juga saking mencintai Nabi. Artinya sampai nak seneng bojo itu kadang-kadang ora delok 2 tahun. Wah agak roh elek. Wong asline elek nek delok terus kan tambah kecoro. Jadi orang itu udah harus sama cara ngelola emosi, ngelola. Jadi sebenarnya kalau dunia ini diilmiahkan itu semuanya akan baik-baik saja. Jadi sekolah niku kepengen deh sak sekedar hati kulo. Dewi bangun wow. Piye istilah nikah wong mukmin wis disebut Allah swarga. Wa yad'u ilal jannah. Ning dinggon swarga ya ora ana tukaran, ora ana pisu-pisuan, termasuk ora ana urip susah. Terus niki harus jadi pelajaran. Mulane Dewi bangun ora ana mulya kaya nikahil mukminah. Mergo pengganti katanya itu wa yatu ilal napa jannah. Mestine kalau wala tangkihul musyrikati hatta yu'min mestine penggantine wa yatu ila nikahil mukminah. Tapi kata itu diganti wa yatu ilal jannah. Terus niki penghormatan yang luar biasa saking Allah taala. Jadi sekedar nikahul mukminah iki pun ibadah. Wis rawati tahajud lah. Potongane ora biasa tahajud. Ngono dawuhe Mbah Mun nak crita niku
Riyen niku Nabi nak tahajud niku Sayyidah Aisyah itu turu nang ngarepe. Padahal Sayyidah Aisyah ayu perawan, Nabi ki tetep salat. Dawuh Sayyidah Aisyah niki ora usah dipraktekno orang ora iso. Dawuh Sayyidah Aisyah, saya ditanya Nabi, saya sebetulnya kepengen sari-sarian mbek Nabi, mudojaah itu rilek-rilek mbek Nabi. Tapi fatarok tu hawa ya li hawahu. Tapi saya meninggalkan selera saya demi selerane Kanjeng Nabi. Karena Nabi nu eling pangeran niku pun bojo ayu lah niku pun boten ngefek. Dan Nabi pamit ning Sayyidah Aisyah, dari ini ata'abbadu li rabbi. Mono semoco ata'abbad li rabbi. Mono urusan nahwu lah. Kalau mriki kata alumni ploso niku dari ini ata'abbad dadi jawab apa dadi kalimun, pokoknya riwayat itu ada dua, ada yang dari ini ata'abbadu li rabbi, wonten sing dari ini ata'abbad li rabbi. Aku pamit ya, aku lagi kangen pangeran tak salat. Terus niki nak sampean kepengen bojomu kangen, wis bengilah, jejerlah sampean tinggal tahajud. Engko arah roh anakku orang ganteng, mergo kapan ya eling aku. Tapi anggar bengi dikumpuli terus suwi bosen. Terus riyen niku terus riwayat-riwayat tentang Assalamualaikum daraqaumil mukminin wa inna insyaallah bikum lahiqun. Niku kata kitab nerangno Nabi keluar saking dalem. Naluri seorang istri ini wedi nak Nabi ini teng garwa liyane, wong Nabi garwane kata. Delalah diikuti ternyata Nabi itu teng baki. Teng baki terus Nabi matur teng ahlu baki Assalamualaikum daraqaumil mukminin wa inna insyaallah bikum lahiqun. Niki kangge ibu-ibu, kangge bapak sing nembe nikah. Terus garwa-garwane Nabi ku kenangane meskipun sare sak kamar niku kenangane ku roh tahajude Nabi, roh ziarah Nabi teng baki. Mulane dawuh Fathul Bari kitab Sarai Bukhari. Kenapa Nabi itu istrinya banyak? Di antaranya apa? Wong wedok wong paling nekat cerita eleke sing lanang. Lah Nabi disukani garwa kata kabeh ora ro eleke. Dadi wong Yahudi ku bingung ora eleke Nabi, biasane sing paling gampang dikorek iku bojo. Lah ternyata bojone Nabi kabeh kenangane iku roh tahajude Nabi. Roh qiyamul lail Nabi nganti hatta waromat qodamahu, nganti sikile iku bengkak. Padahal pas teng dawuh Sayyidah Aisyah, mboten pas teng Saudah. Teng Saudah mungkin wong komen. Bangkune ra ditinggal salat teng Saudah iku ayu Aisyah. Niki teng pas teng daleme Sayyidah sinten? Aisyah. Terus dawuh Imam Fathul Bari itu Nabi niku garwane kata dan perempuan itu biasanya orang paling nekat ngomong eleke bojone. Tapi semuanya itu yarwina ahsana ahwali. Semua kenangannya itu meriwayatkan perilaku Nabi terbaik. Mulane wong kok dilem bojo iku wong top tenan. Ayo tak boleh ibu-ibu tak boleh. Tak kon ngelem bojone 5 menit nak iso. Tak kei dhuwit. 5 menit mau. Karena wis mesti, misalnya anggar sing sugih mulai ben wayo. Engko sing melarat yo nyebeli mergo ora ngrejekeni. Engko anggar mulai duwe akeh polahe yo akeh. Wis ora ngarep bener tak jamin. Versi ibu-ibu lho. Terus tapi Nabi itu beda. Nabi niku sawise intaqala ila rafiqil ala, bahasa gampangnya kapundhut. Nah bahasa adabe intaqala ila rafiqil ala. Niku kenangane Sayyidah Maimunah. Kenangane Sayyidah Sofiyah danten. Niku ge tahajude sampai donga-dongane carane teng dalem carane badhe sari. Sampeyan iso bayangno bojomu ngriwayatno apike sampeyan. Ya ora ngare iso diriwayatno ora ana faktane, ora ana faktane. Nggih wae. Terus kula suwun masalah nikah niku masalah sing sekedar nikah niku pun ibadah. Karena tadi kata ila nikahil mukminah niku dening Allah taala digentos ilal jannah. Niku eling-eling niki ilmu yang saya tekuni. Terus di antara ilmu tafsir itu dijelaskan Quran itu sering ada kata pengganti. Nah, kata pengganti itu adalah penghormatannya Allah taala. Begitu juga menyangkut perempuan. Niku ketika seseorang mengabaikan perempuan, menterlantarkan perempuan, itu Allah ngendikan wala tattakhidhu ayatillahi huzwa. Kamu jangan menganggap ayat-ayat Allah Ta'ala itu sebagai mainan. Karena perempuan itu di halalnya ini, status halalnya oleh Allah didhawuhna fa innakum akhadtumuhunna bi amanatillah wastahlaltum furujahunna bi kalimatillah. Terus perempuan ini termasuk orang yang luar biasa. Kata penggantinya semuanya luar biasa. Nggih, ngoten mawon niki ngregani pemerintah, nggih ngregani kula. Karena kula ini nembe nulis badhe loka karya tafsir
di antara makalah-makalah kula tentang kata pengganti. Nggih wau, soalnya kula suwun sing nikah napa sing pun sepuh sedanten yakinilah bahwa sekedar nikah mukminah niku mun ilal jannah eling-eling. Lah ciri khas swarga iku ora ana tukaran, ora ana kangelan, ora ana debat, pokoknya semuanya nyaman. Nah, di sini pentingnya makalah-makalah baiti jannati omahku iku swargaku. Wong swarga kok tukaran, wong swarga kok ora di dhuwit iku ora pantes. Tapi ora usah diterusno. Swarga kok bojo elek sing lanang elek wis. Lah niku ora usah diterusno niku. Tapi yang jelas kula matur mboten saged kata-kata wis niku mawon mugi barokah. Al-Fatihah. Dulu itu ulama itu ya rileks. Di antara tulisan Syekh Nawawi, saya ini termasuk pengagum Kiai Nawawi karena Kiai Maimun putra Kiai Zubair itu saking senangnya Kiai Nawawi itu naskahnya itu banyak tentang Syekh Nawawi. Dan saya termasuk zuriyah kudus, saya masih keluarga dengan Raden Asnawi, masih keluarga karena sama-sama zuriyah dari Mbah Asnawi Sepuh. Itu yang akhirnya menikah Nyai Hamdana, yang dulu pernah dinikah Syekh Nawawi. Terus Nyai Hamdana itu dulu dengan Syekh Nawawi punya putri namanya Zuhroh. Setelah dengan Raden Asnawi punya anak dinamai Zuhri. Punya zuriyah, ada yang namanya Kiai Minan, Kiai Niam, terus punya anak-anak. Di antaranya Kiai Hafid yang jadi menantu keluarga Sarah. Saya kalau boleh cerita, saya ini khatam tafsir Munir itu 3 kali. Dulu ngaji di Sarang 2 kali, terus belajar sendiri, terus mentakriri. Takriri itu beri catatan-catatan yang untuk meneguhkan satu tulis ya, atau satu teks atau satu ibarat yang diinginkan Syekh Nawawi. Saya beri beberapa contoh, dan ini dipraktekkan di Indonesia. Orang Indonesia itu mesti hafal Fatihah dan semuanya merasa pintar. Itu ya barokahnya Syekh Nawawi, karena kata Syekh Nawawi itu semua Quran dikumpulkan di Fatihah. Fatihah itu dikumpulkan di Bismillah. Bismillah itu dikumpulkan di Ba. Ba-nya saja masih dikorting di titiknya saja. Jadi kalau orang bisa titik itu sudah menguasai satu Quran. Karena pikirannya Syekh Nawawi itu semua Quran itu menerangkan tauhid, dan tauhid itu dimulai dari Ba. Ba itu bi kana makana wa bi yakunu ma yakun. Jadi karena saya, kata Allah, yang ada menjadi ada, yang enggak ada juga menjadi akan ada kalau Allah menghendaki wujud. Sehingga dulu Syekh Nawawi itu sudah sukses membuat pikiran kita itu rileks. Kalau enggak bisa Quran semuanya ya Fatihah. Kalau Fatihah enggak bisa ya baca Bismillah. Setidaknya orang Islam itu enggak boleh tercerabut dari Quran. Sehingga saya kalau baca teks-teksnya Syekh Nawawi itu punya pengaruh besar di cara pandang kiai-kiai Indonesia. Di antara yang paling monumental, dan setelah ini saya akan tidak menambahi juga tidak mengurangi, adalah Syekh Nawawi cara menganalisis surat Ar-Rum. Di Indonesia itu menerima faham beragama, tapi tidak menerima faham ateis. Itu dulu zaman Rasulullah SAW sugeng, itu ada kekuatan besar, yaitu Romawi dan Persia. Singkat cerita, Persia ini tanpa nabi, tanpa kitab suci, yang Romawi ini punya nabi dan punya kitab suci. Meskipun versi mereka. Ketika orang Persia mengalahkan Romawi, itu nabi terus dicibir, diolok-olok sama orang kafir Mekah. Muhammad, kawan kamu yang punya kekuatan langit, maksudnya punya kitab suci, ternyata kalah. Paling kamu juga kalah dengan kita yang tanpa pegangan langit. Nabi itu susahnya minta ampun. Karena Nabi tidak bisa membayangkan kalau kehidupan manusia itu tidak dipandu agama, tidak dipandu kitab suci. Meskipun zaman itu ya Romawi itu tidak Islam. Kemudian kata Nabi diberitahu Allah Ta'ala, antara 3 sampai 9 tahun pasti Romawi akan mengalahkan Persia. Dan itu nggak dianggap kemenangan Romawi mengalahkan Persia, tapi menangnya ahli kitab, orang yang berpegangan kitab suci mengalahkan orang yang tidak berpegangan kitab suci. Dan saat itu Allah ngendikan wa yauma idzi yafrahul mu'minun, di hari kemenangan Romawi mengalahkan Persia atau kemenangan ahli kitab terhadap non ahli kitab, itu orang mukmin itu senang sekali, sangat senang.
Ini saya baca di tagnya Syekh Nawawi supaya di sini Anda tidak mendengarkan pendapat saya, memang benar-benar mendengarkan apa yang dikatakan Syekh Nawawi. Saya baca tidak, ya niru-niru Kiai Ma'ruf. Tadi beliau masih ngetikan secara fasih, ngetikan usul fikih, kaidah fikih, karena ilmu beliau dengan kita ini bersanad yang sama. Dulu ngaji Mbak Karim yang ngaji Mbak Hashim. Jadi Hashim ngaji Syekh Khalil. Kalau saya lewat sanad kudus ya diantaranya saya lewat Syekh Nawawi Al-Bantani. Nanti saya baca beberapa sanad Syekh Nawawi. Kata Syekh Nawawi Al-Bantani, beliau ngendikan wa yauma idzi yafrahul mu'minuna bi nasrillah wa yauma idz yahlibur rumu ala farisa yafrahul mu'minuna bi taghlibillah man lahu kitabun ala man la kitabalah wa yafrahuna bi walafatihim al musyrikina bi badrin. Jadi bangsa Indonesia itu terbiasa berkawan sama orang yang beragama, tapi tidak biasa berkawan dengan orang-orang yang tidak beragama. Itu karena Imam Nawawi mengatakan, Syekh Nawawi, wanak tubuh maqaddamu atharuhum, pikiran besar Syekh Nawawi adalah ketika orang Romawi mengalahkan Persia, itu cara berpikir Imam Nawawi itu mengalahkannya orang yang berkitab, mengalahkan yang tidak. Jadi ini bukan pendapat saya, juga bukan pendapat siapapun, tapi murni saya baca teks yang dari Syekh Nawawi. Sehingga kita secara psikologi, kita ini kan misalnya saya aja lah contohnya, misalnya saya miskin, ada petinju, orang miskin kulit hitam bersama orang kaya. Kalau yang menang yang miskin tuh ikut senang, padahal ya tidak ikut menang. Karena kayak terwakili kan. Dulu kata Syekh Nawawi itu juga pikirannya begitu. Ini saya baca ini kata Syekh Nawawi. Misalnya seperti itu zaman itu. Wa sababu nuzuli hadil ayat annahu kana baina Faris war Rum qitalun. Wa kana al-musyrikun yawadduna an taghliba Farisu ar-Ruma. Di anna Faris kana majusian ummiyin wal muslimuna yawadduna ghalabatar Rum ala Faris liqaunihim ahlal kitab. Jadi dulu itu kata Syekh Nawawi, pikirannya orang Islam, boyo yang menang itu ahli kitab, karena sama-sama punya agama, punya peradaban. Jangan sampai yang menang itu yang tidak punya kitab, tidak punya peradaban. Jadi itu saya yakin yang mengilhami kita, para kiai kita, bikin Pancasila diantaranya yang membentuk Pak Karno, karena Pak Karno ya dulu ngaji sama Agus Praminoto, ngaji sama orang-orang pintar. Kita ini berketuhanan. Jadi itu ciri khas Syekh Nawawi di antaranya. Kemudian beliau menganalisis kemenangan. Kemenangan itu ketika orang Islam sudah kuat. Di halaman 424. Ini nanti kita bisa tinggal di sini sebagai hadiah sama Bisauki sama warga besar Pondok Tanah. Nabi itu orang yang nggak suka duniawi, tapi kenapa sih Nabi harus menang? Nabi Sulaiman akhirnya menang, Nabi Dawud akhirnya menang, Nabi Ibrahim ya akhirnya menang, Nabi Musa akhirnya juga menang, dan Rasulullah SAW juga akhirnya mengalami kemenangan. Itu cara menganalisis Syekh Nawawi Al-Bantani. Kata beliau, iqamati alamatir riyasah, supaya kepemimpinan Islam itu kelihatan. Fala yabqa mayaqdiru alal ikrah alal kufri. Jadi kalau kita menang, baik secara politik maupun ekonomi atau kultur, setidaknya tidak ada lagi kekuatan manapun yang memaksa kita untuk menjadi kafir atau menjadi salah. Kita tahu misalnya di beberapa negara di Eropa, barokahnya orang Islam kaya ya, pemain bola dulu tuh kalau puasa susahnya bukan main. Gara-gara klubnya dibeli umat Islam itu, malah cari tukang adzan di stadion itu, karena yang punya sudah orang Islam. Itu contoh kekuatan ekonomi. Dulu kita mungkin mengalami pengajian itu kayak apa susahnya. Sekarang ketika banyak orang-orang yang dari dunia kiai catat, sekarang ya nyaman. Jadi di antara alamatnya tamkinu hadatin adalah wala yumakkinan nalagum dinahumul ladir tatu alagum walaibat dilanagum mimba di khawfim amna. Ciri utamanya adalah tamkin fil ard. Merasa beragama itu nyaman, tidak ada yang enggak. Di zaman itu Syekh Nawawi sudah menganalisis kenapa sih Nabi harus menang. Kata beliau supaya layab ko mayak tiru alal ikroh alal kufri. Ini tafsir di ayat wa yahdiyaka siratan mustaqima ketika Syekh Nawawi menerangkan kenapa Nabi harus menang di halaman
24 surat Al-Fatihah. Jadi itu sisi-sisi betapa Syekh Nawawi itu luar biasa. Terus menyangkut kiblat. Dulu ramai sekali di Indonesia kalau kiblat harus presisi betul, harus ditertibkan betul. Tapi ternyata masjidnya para wali dan para orang-orang soleh itu ya kayaknya asal madep mulon itu ada yang komentar itu kenanya Afrika atau Mesir entah. Tapi Syekh Nawawi zaman itu ngendikan setelah beliau cerita presisi, beliau ahli falak. Saya tahu banyak keahlian beliau falak karena saya punya kitab gurunya Syekh Nawawi. Namanya Syiarus Salikin, itu karangan beliau Syekh Abdus Somad. Itu kata beliau selain menukil pentingnya presisi kiblat, tapi beliau tetap menukil itu mutib. Waruwiya an Ibni Abbasin annahu qol al-baitu kiblatun li ahlil masjid wal masjid kiblatun li ahlil haram wal haram kiblatun li ahlil masyriq wal maghrib. Wa hadha qaulu Malik. Jadi karena orang Jawa itu rata-rata kiai itu mesti baca tafsir Munir sehingga ya dianggap enteng saja. Ya sudah lah pokoknya kira-kira madhep mulon itu. Karena kalau masjid dipresisikan detail, nanti pertanyaannya juga yang sudah mati-mati harus dipresisikan karena wajib madhep kiblat itu tidak hanya sholat, tapi juga orang yang sudah meninggal itu bisa ribet itu. Ya kalau yang mbahnya wali, jenazahnya masih utuh. Kalau yang nggak wali kan sekliwat itu karena sudah nggak ada bentuknya. Makanya dulu ada bionanya kiai mau dipindah itu, bukunya nggak boleh. Jangan, kalau mbah saya wali saya keren, jasadnya utuh. Kalau mbah saya nggak wali. Jadi ya, tapi apapun itu saya cerita betapa efek dari pikiran besar Syekh Nawawi itu mempengaruhi kita sehingga dulu masjid-masjid, musola-musola itu ya tetap hati-hati lah, tapi ya tetap saja agak longgarnya. Nah beliau tetap mengutip wal haram kiblatun lil ahlil masyriq wal maghrib. Jadi tidak hanya Mekah dengan makna Ka'bah atau dengan makna Masjid Haram, tapi semua tanah. Dan itu bisa 25 atau 20 kilo persegi. Kemudian ini biar benar-benar halnya Syekh Nawawi. Jadi saya tidak cerita pikiran saya, tapi murni cerita Syekh Nawawi, murni cerita Syekh Nawawi. Saya punya naskah banyak karena memang saya nekuni betul. Saya khatam, kalau nggak 3 kali saya khatam tafsir Munir. Ketika beliau menafsirkan fa inna hizballahumul ghalibun, ini favorit saya di Syekh Nawawi. Pasukan Allah itu pasti menang, ya. Pasukan Allah itu pasti menang. Tapi beliau dengan unik menjelaskan ini supaya benar-benar Syekh Nawawi ya tidak menambahkan, tidak mengurangi. Di halaman 278. Jadi ngaji pakai kitab itu untungnya 2. 1 mengutip, 2 terus gak usah mikir gitu. Jadi baru saya mikir nanti salah di depan orang-orang pinter malah sakit atau goblok gitu. Jadi kalau nukil kan aman. Paling salah baca. Kayaknya enggak, saya pernah ngaji 3 kali. Kayaknya enggak. Tapi kalau misalnya salah itu apa-apa. Bismillahirrahmanirrahim. Fa inna hizballahumul ghalibun. Syekh Nawawi wa may yattakhidum saterusé terus hum al-ghalibuna ala a'daihim bil hujjah fa innaha mustamirratun abadan amma bisolah wa daulah faqad dighlabun. Ini termasuk yang unik dari Syekh Nawawi. Kata beliau, Islam itu akan selalu menang secara argumentatif. Ada sekolah perbandingan agama, ada kajian agama. Asal yang dikaji Islam bukan orangnya. Kalau orangnya ya macam-macam. Itu pasti argumentasinya itu meyakinkan karena hujah bahwa Allah itu satu, bahwa kita harus berakhlak, kita harus meninggalkan narkoba, harus meninggalkan perzinahan. Itu argumentasinya mantap, secara uluhiyah mantap, secara sosial juga mantap. Tapi kalau secara kekuatan politik mungkin akan selalu ada, meskipun inginnya kita tidak ada. Orang-orang Islam yang minoritas di negaranya, atau dengan tanda kutip tertindas di negara. Zaman itu Syekh Nawawi sudah ngendikan, yang pasti menang itu bil hujjah fa innaha mustamirratun abadan. Ini di halaman 278. Amma bisolah wa daulah fatadizatun. Kalau kekuatan struktural negara atau politik atau ekonomi, ya namanya hukum sosial ya kadang kalah. Dan itu dibuktikan secara lahir. Dulu Rasulullah itu pernah kalah di perang Uhud secara lahir. Ya karena itu fisik. Tapi kalau argumentasi logika Islam itu tetap kul falillahil hujjatul baligh. Logika Islam adalah logika yang kelima.
Saya kalau didatangi beberapa dosen dari Jogja, saya sering cerita. Logika Islam yang paling kelima itu diantaranya saya sering memberi contoh. Ini misalnya saya megang kertas, ini besi. Pasti orang itu bilang besi sama kertas itu kuat besi. Tapi Anda salah. Secara materi memang besi lebih kuat ketimbang kertas. Tapi masalahnya yang mengendalikan saya ingin menghancurkan besi, sementara ingin menyimpan. Artinya Islam itu mengajarkan kita itu kabeh biadillah. Apa artinya besi kalau di bawah rencana dihancurkan? Apa lemahnya kertas ketika rencananya diabadikan? Nah, ini pentingnya Islam. Artinya apa? Ketika Islam bilang al-amru biadillah, itu tidak bisa ditawar. Meskipun apapun kekuatannya tetap menang Allah. Seperti tadi, saya megang besi sama megang kertas. Orang tak tanya pasti bilang kuat besi. Tapi kata saya, Anda keliru. Karena saya punya rencana menghancurkan besi, mengabadikan kertas. Artinya Islam itu mengajari tadi seperti yang dikatakan Kiai Ma'ruf, la haula wala quwata illa billah. Apapun ilmu kita harus digarisbawahi secara materi kuat besi, secara materi kertas lebih rentan. Tapi harus ditambahin, tapi hakikatnya terserah yang mengendalikan. Jadi di sini Islam mensifati Allah biyadihi malakutu kulli syai'. Ya terserah Allah. Jadi teori la haula wala quwata illa billah itu tidak perlu diperbandingkan atau diperbenturkan dengan teori usaha. Kalau ada penyakit ya kita usaha. Ada di kitab Ihya, di kitab Dawa itu diterangkan Nabi Musa itu pernah sakit karena beliau merasa dekat sama Allah itu gak berobat, tambah sakit, tambah dikasih nasihat. Para dokter tetap gak mau berobat. Akhirnya Allah sendiri yang ngasih tahu, udah kamu berobat saja. Bukankah terserah jenengan Gusti? Kata Allah, apa kamu mau bilang saya bikin sesuatu itu udah ada gunanya? Masa Allah bikin jahit ditanya, apa betul Gusti ini menghalalkan badan? Saya tidak tahu. Saya bikin juga agak jelas. Kan nggak mungkin seperti itu. Tetap kata Allah, fa'ena atau hikmati. Lalu hikmah saya bikin sesuatu dengan fungsi tertentu, lalu gunanya apa? Kalau semuanya tidak ada gunanya. Semenjak itu Nabi bisa percaya atau mau ikhtiar dengan obat. Tapi obat saja tidak cukup. Al-amru biyadillah. Saya sering kalau ngaji bilang, kita takut COVID, ternyata nyuwun sewu mati kita kecelakaan. Kita takut penyakit tertentu membunuh, ternyata mati kita kesetrum listrik. Tetap kita butuh tawakal. Meskipun bersamaan dengan itu tetap ada usaha melawan COVID, ingin menghilangkan penyakit-penyakit. Tapi tetap al-amru biyadillah. Sehingga ada keserasian syariat dan keserasian hakikat. Tapi saya pastikan Syekh Nawawi ini memang luar biasa. Jadi beliau menghentikan banyak hal yang menurut saya itu luar biasa. Jadi saya mengkaji Tafsir Munir itu di antara khas-khas beliau adalah beliau bisa cerita tentang tentang kekuatan-kekuatan Allah Ta'ala dengan cara yang rileks. Kemudian kenapa kiai-kiai Indonesia itu ngadepi orang fasik itu tenang, tidak langsung antipati seakan-akan fasik selamanya. Yang soleh juga tidak jumawa seakan-akan soleh sampai mati. Karena kata saya Nawawi itu ketika menafsirkan wa yu'adzibal munafiqina insya'a aw yatub. Namanya hukum sosial sudah saja yang sekarang fasik suatu saat soleh, yang sedang soleh suatu saat fasik. Karena Allah itu bisa saja merubah. Orang munafik yang kayak apa biadabnya, kayak apa salahnya, itu Allah ketika cerita tentang dirinya wa yu'adzibal munafiqina insya'a. Muhasabah itu sudah jadi perilaku ya. Karena dulu orang tua saya, guru-guru saya kalau ngandani itu, bayangkan kalau kamu jadi dia. Jadi misalnya kita mentang-mentang atasan, otoriter sama bawahan. Bayangkan kalau kamu jadi yang bawahan itu kayak apa? Laukun tamakanah, kalau orang Arab bilang, bayangkan kalau kamu di posisi dia. Makanya guyonannya orang-orang Indonesia itu kan orang ngaramkan judi gitu, bareng dikasih tahu. Tapi yang menang anak jenengan, alhamdulillah. Ternyata ngaramkan itu karena ada anaknya. Kalau anaknya yang menang ya seneng. Meskipun itu guyonan, tapi saya punya padanan itu dalam kitab Hikam. Nabi Ibrahim itu Khalilur Rahman, tentu bencinya minta ampun sama yang namanya maksiat. Suatu saat beliau diterbangkan di alam malakut. Itu kalau di Hikam saya halaman 15 juga. Saya masih ingat betul. Mungkin kalau Anda beda halaman karena beda cetakan. Atau nggak punya kitabnya. Atau punya tapi tidak bisa baca. Nah itu jadi berbagai kemungkinan. Atau punya tidak bisa baca tapi dianggap jimat.
Atau digo pencitraan, banyak itu kaji-kaji tidak bisa baca kitab tapi di ruang tamunya kitabnya besar-besar. Pencitraan itu, tapi ya bagus lah, nggak apa-apa untuk syiar. Setelah diterbangkan di alam malakut, diperlihatkan sama Allah, ada orang pezina, ada orang syaribul khomri, ada orang mabuk, ada orang macam-macam. Allah tanya sama Nabi Ibrahim, bagaimana pendapat kamu Ibrahim tentang mereka yang maksiat? Kata Nabi Ibrahim, ya Allah habisi saja mereka, mereka hidup di bumi engkau, makan rezeki engkau, kemudian mereka tidak taat sama engkau. Singkat cerita di fase itu, saya ulang lagi di fase itu, Allah nurutin. Sampai sekian peristiwa, mungkin 3 atau 4. Sudah, setelah sekian tahun Nabi Ibrahim lupa peristiwa itu, kemudian beliau diminta menyembelih anaknya. Ini versi kitab Hikam. Memang versinya banyak tentang kenapa Nabi Ibrahim disuruh menyembelih anaknya. Ketika mau menyembelih anaknya, Nabi Ibrahim ragu. Huwa samratu fuadi. Anak saya ini buah hati saya, kenapa engkau suruh menyembelih? Terus kata Allah, apa kamu tidak ingat ketika kamu saya angkat di alam malakut, kemudian kamu usul bunuh-bunuh, saya tidak mempertimbangkan usul Anda, tapi kenapa sekarang saya merintahkan kamu mikir gitu? Terus, ya karena ini anak saya ya Allah. Terus kata Allah, rumang samu wong sumpah kon mata ini gak gawean kau sing gawe kowe enak wae usul mata ini. Jadi saya yang bikin, kemudian Anda enak aja usul membunuh. Semenjak itu Nabi Ibrahim itu di eranya itu asfaqun nas, orang paling sayang sama manusia. Karena kadang kita keras itu ya kebetulan tuh udah anak kita, ada keluarga kita. Cara orang Jawa itu kan gitu ya, kalau ada perempuan terus macak yang macam-macam pakai sepeda motor cowok terus wah itu luput suwuk, semoga-moga gini. Tapi setelah dikasih tahu, niku ponakane jenengan, semoga-moga selamat. Jadi jangan-jangan kemarin ahli ma'asi itu kebetulan tuh tidak keluarga kita. Kalau keluarga kita yang pernah salah pada kita, semangat kita mintakan maaf. Jangan-jangan kita didikte hukum sosial gitu. Jadi orang yang salah kebetulan tuh orang yang menservis kita, atau keluarga kita, atau orang dekat kita. Jangan-jangan semangat kita mintakan ampun. Tapi kalau sama orang lain kebetulan musuh kita semangatnya minta itu kena azab. Nah ini yang nggak boleh dalam Islam. Islam mengajarkan niru Rasulullah SAW, Nabi itu rahmatal lil alamin. Bahkan kemarin saya ngaji virtual sama beberapa habaib, ada Habib Ali Al-Jufri dari Mesir, ya, ada Habib Alwi dari Kuitang, ada Habib Nabil Al-Musawa. Dari sekian habaib itu saya masih ingat diantaranya yang didawuhkan rahmatan lil alamin itu ketika Nabi adahu kaumuh, disakiti oleh kaumnya, dan itu mereka masih kafir semua. Itu mereka dapat doanya Nabi, Allah mahdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Kayak apa baiknya Nabi, orang yang menyakiti, yang melukai, tapi Nabi masih berdoa, Allah mahdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Sayyidina Umar dapat doanya Nabi itu ya khina kana kafiran, ketika masih kafir didoakan. Allahumma a'izzal Islam bi Umar. Itu ketika masih kafir. Itu pelajaran bagi kita bahwa yang sedang tidak cocok pun itu berdapat doa kita. Ya doa supaya kondisi kita baik, hari tambah baik. Karena agama ini saya berkali-kali bilang limangka nayarjuwa hawal yaumal akhir. Agama ini diperuntukkan bagi yang selalu punya harapan pada Allah Subhanahu wa taala. Saya cerita muhasabah ini tentang hubungan kita dengan Allah. Di Indonesia itu banyak orang fasik, banyak orang nakal. Ya di mana-mana orang nakal itu ya mayoritas, wa aksaruhum fasikun. Tapi berkahnya harapan. Mungkin saya kira nakal sok benda, mungkin saya kira sholat sok ben sholat, mungkin sekarang belum sakhok, belum dermawan, suatu saat dermawan. Barokahnya itu kefasikan ini dianggap sementara, sedang fasik, sedang tidak benar. Karena kiai-kiai kita, para guru-guru kita, para habaib utamanya itu mesti bilang semoga husnul khotimah. Nah barokahnya doa itu semoga husnul khotimah itu menjadikan satu pola sosial. Yang sedang fasik ini masih diharapkan jadi lebih baik, jadi lebih. Sehingga kita tidak ngambil sikap ekstrim, yang ingin menghabisi atau ingin mengadili, tidak. Karena selalu kita punya harapan. Dan agama ini limangka nerjuwa hawal yaumil akhir. Bayangkan dulu kalau yang nakal itu anak kamu. Pasti kamu nggak ingin kan langsung dapat azab, dapat apa. Padahal kita semua jadi tokoh ini abul kulli, bapak dari semuanya. Sehingga ketika Rasulullah SAW jalan-jalan kemudian melihat perempuan sedang menyalakan api. Kalau apinya mati ditiup, anaknya dijauhkan. Nanti kalau sudah jauh dari api, anaknya digendong lagi.
Terus kata Rasulullah, matur ke semua sahabat, "Ara'aitum anna hadhihi tarihatan waladaha 'alan nar?" Apa kamu berpendapat bahwa perempuan ini akan melemparkan anaknya ke neraka? Tidak ya Rasulullah. Tidak akan seorang ibu melemparkan anaknya ke api. Terus kata Rasulullah, Allahu arhamu min hadhihi biwaladiha. Allah lebih rahman, lebih rahim dibanding orang tua ini kepada anaknya. Ini yang harus kita kenalkan terus, kita kampanyakan terus supaya orang hubungannya dengan Allah itu nyaman, asik. Sehingga dengan demikian selalu ada harapan bahwa yang sedang nakal ini suatu saat tobat. Kita tidak boleh menghukumi pasti begini, pasti gini, itu tidak wilayah kita. Itu juga yang dicontohkan Rasulullah SAW. Secara lahir Nabi itu nggak berkenan sama Wahsy, karena Wahsy itu salahnya salah fatal karena membunuh ahabban nasi ila Rasulillah, yaitu membunuh Said Hamzah. Jadi ketika Wahsy tobat, Nabi itu nerima tobatnya. Dan ketika beliau dengan basariyahnya nggak siap ketemu Wahsy karena harus ingat Said Hamzah, basariyahnya diturutin. Oke, kamu iman, saya turutin, tapi jangan sering ketemu saya. Karena kalau ketemu kamu, saya masih ingat sama paman saya, Said Hamzah. Kita bisa ngelola seperti itu. Kita tidak cocok sama orang, bagaimanapun mereka umat Rasulullah SAW, kita tetap mencintai mereka. Misalnya kalau beda agama, mereka sama-sama orang Indonesia, kita mencintai mereka atas nama warga Indonesia. Tapi kalau misalnya potongannya ora cocok, beda kultur, bawaannya itu mangkel no coro Jawa, ya bisa diilmoni, jangan ketemu. Wong sudah tidak cocok, ini ketemu nyari solusi. Roh ini tok seneng itu kan ya repot itu. Ya sudah kalau nggak pati cocok ya jangan sering ketemu. Dan itu kita bisa memanage seperti itu tuh bisa. Saya berkali-kali cerita tentang Imam Syafi'i. Kalau dikasih tahu ya Imam Abu Abdillah, panggilannya Imam Syafi'i, tetangga anda ini ternyata banyak yang nggak senang anda. Jawabnya beliau senang. Ya bagus kalau nggak senang saya, ndak utang saya katanya. Jadi gara-gara sampean seneng aku ngatur aku ini kan. Dan mungkin sampean rasa seneng kan ya enak. Jadi hidup itu dianggap happy. Kalau seneng ya teman silaturahim, kalau nggak seneng ya nggak bakal utang gitu. Baru kairan seneng itu nggak ganggu. Gitu. Jadi dulu itu orang bisa ngelola seneng nggak seneng itu bisa. Karena ada kearifan hubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hidupnya selesai karena masyghul bi dzikrillah. Mereka sibuk dengan Allah. Makanya kata ulama-ulama tasawuf, kamu jangan melihat manusia perilakunya, tapi kamu juga harus ingat yang gerakkan semua itu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan demikian kita faroh, kita senang. Makanya Nabi kalau ngutus Anas bin Malik kemudian nggak kesampaian yang diinginkan karena Anas main, ketika garwa-garwani Nabi agak tersinggung, Nabi andaikan Allah menghendaki yang saya inginkan kesampaian, pasti itu kesampaian. Jadi dianggap kegagalan Anas nggak manggil yang dituju Nabi itu ya kersane Allah, ya enteng saja. Sayyidina Ali lebih parah lagi yang dialamin. Itu dalam beliau kalau dipanggil tuh nggak cepet-cepet ke sana. Ketika ditanya, kenapa kamu tak panggil gak cepat ke saya? Amin tuh ukubatak. Karena aku tahu kau orang baik. Orang baik itu pemaaf. Jadi makanya orang-orang soleh dulu itu bodoni itu. Makanya sekarang kalau ada orang bodoni itu mesti beda orang soleh. Kalau orang-orang soleh itu kakean husnudzon akhirnya sering dibodonin. Abdullah bin Umar itu masyhur itu. Kalau ada budaknya sering sholat, sergap sholat itu dimerdekakan. Akhirnya nggak sholat pun pura-pura sholat. Akhirnya juga dimerdekakan. Ketika ditanya, kenapa engkau merdekakan? Padahal mereka sholatnya menipu engkau, kata pembisik-pembisik itu. Man khoda'ana lillah in khoda'na lah. Dia nipu atas nama Allah, berarti saat tertipu juga atas nama Allah. Gak masalah dong, semuanya demi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ketika kita ketemu mensifati Allah Ta'ala itu ghafir. Allah pemaaf. Jangan kamu gak fair untuk diri kamu nyifati Allah ghafir, pada orang lain Allah kamu sifati syadidul iqab. Jadi Allah kamu atur, kayak MC tadi ngatur saya. Jadi Allah itu apa? Kalau pada saya ghafir, kalau pada musuh saya syadidul iqab. Itu tidak fair. Kalau anda punya harapan kepada Allah karena Allah Rahman Rahim, Allah ghafir, sebenarnya Allah pada musuh kita ya bisa saja Allah ghafir, bisa saja Allah Rahman Rahim. Sehingga kita melihat orang lain yang kita tidak cocok itu ya enteng saja. Itu min ummati Rasulillah sing tanaluhu syafa'atu, tanaluhu sa'atu rahmati, tanaluhu fair. Jangan dengan kita kayak mesti dapat rahmat, jangan orang lain kayak Allah pasti syadidul iqab. Itu tidak boleh. Sehingga ketika ada orang Badui, singkat cerita orang Badui ini kencing di masjid, semua sahabat membentak dia. Yang enggak bentak hanya Nabi tok. Saking mangkalnya orang ini karena semua sahabat bentak kecuali Nabi.
Setelah dibenari Nabi, terus Nabi nyuruh Sobbu ali dhanuban min ma'in. Setelah disucikan masjid itu, dia berdoa keras sekali. Allahumma arhamni wa Muhammadan wa la tarham ma'ana ahadan. Ya Allah, yang berhak dapat rahmatmu hanya saya dan Nabi Muhammad, yang lainnya jangan. Karena yang lainnya tuh jengkelin, gitu aja saya salah dimarah-marahin gitu. Jadi kalau kamu doa terbatas ya kayak orang Bedui nih, kayak orang Arabi. Apa kata Nabi? Laqad tahajjarta wasi'an. Allah yang rahmatnya luas menjadi kamu sempitkan. Karena kamu mau atur Allah hanya Rahman pada Indonesian Power, pada NU, pada kita, yang orang lain nggak perlu dapat. Itu kan kasihan Islam, karena Islam terus nggak dimiliki semua orang. Allah nggak dimiliki semua orang, Rasulullah nggak dimiliki semua orang, karena dipek NU, dipek ormas tertentu, dipek nggak boleh seperti itu. Nggak boleh takhasyar tawasian, kata Nabi, nggak boleh mempersempit zat yang rahmatnya itu luas. Ini semoga etika ini kita pakai di Indonesia. Yang sedang fase kita harapkan lebih baik. Yang sedang nggak dapat hidayah kita doakan dapat apa? Hidayah. Masyhur kan, makanya tadi saya mohon sama Habib Ali supaya Habib Ahmad supaya tetap mahalul qiyam, tabaruk sama Habib Ali. Di antara doa-doa di Simtud Duror masyhur itu antuqabilal mudhniba minnah bil ghufran wal musi'ah bil ihsan. Jadi harapannya para habaib, para orang-orang baik dulu ya. Pokoknya ciri utama agama ini rungokno gitu, terutama sing khusuk-khusuk. Islam itu ciri utama bener namung setunggal. Maulidung kana lil kufri, maulidung kana lidini alim surur. Pokoknya agama iki kudu nyenengno. Tapi fitoliil kufri niku wabalun alaihim wa wabal. Jadi ciri utama agama itu kanggo kekafiran iku dadi masalah. Ya kanggo kekafiran udah dadi napa? Masalah. Misalnya ada bedaan, wong kafir itu seneng wong Islam sugih apa wong melarat sugih. Berarti kena sugih niat no gedeng no wong kafir itu apa? Mergo ciri utama kebenaran walau karihal kafirun walau karihal musyrikun. Wong kafir saklabah wali ane cerita. Iki rungokno tenan guys. Saklabah tiyang soleh khusyuk. Mulane sing khusyuk-khusyuk ya hati-hati. Mergo ora pati dadi energi napa Islam. Saklabah khusyuk, mbudino ning masjid. Khusyuke pol. Saking khusyuke sampai wong-wong darani saklabae hamamatul masjid. Napa hamamatul masjid, merpatine masjid. Mergo jamaah terus. Tapi tiap bersalam melayu. Suatu saat Rasulullah takok, "Ya salabah, kenapa kamu melayu?" Jare mergo garwane niku gentenan napa? Nganggo klambi. Walhasil salabah akhire ndongakno Nabi, yo ndongakno supaya sugih. Nabi cek guyon, "Ya salabah, jangan-jangan keadaan Anda sekarang itu lebih baik." Sampai 3 kali walhasil akhirnya Nabi ndongakno sugih kasil. Sugih. Pertama wedhuse iku mau 40, suwe-suwe benal jabalin. Ribuan wedhus. Lagi hati-hati kowe nak medhit iku ora apa-apa, tapi aja sampai salah hukum. Mulane ngendikane ulama-ulama, wong medhit iku ijek ana apike. Tapi nak salah hukum iku Allah langsung gak ridho saat itu juga. Kula baleni malih. Mergo wa malam yahkum bima anzalallah faulaika humul kafirun, sampai zalimun sampai fasikun. Salaban sampean saiki hitung ae. Iki hitung kan ya. Mulane iki mumpung rong sugih kula bola-balik matur. Kowe mumpung ra sugih iku nak lomo saiki. Wis ngandel aku. Ya kan ya mumpung rong sugih iku nak lomo saiki. Wong sugih nek medhit kudu mbok maklumi, apike wong sugih iku medhit. Tak contohno ya, kowe ora percaya nak teoriku bener. Misalnya Ruhin ngaji be aku kan bendina ngaji be aku. Terus aku Hin, misalnya aku dolan ning nggono mungkin di pitik loro tak jaluk sitok oleh. Wangsal Gus monggo, sedanten mau wangsal. Mergo pitik. Dunyane yo pitik loro tok iku ora duwe liyane. Ayam lho ayam jantan ya. Saiki nak sapi loro. Wah, Ruhin pitike muk loro tak jaluk sitok dikekno. Berarti kan ngekeki dunyane 50%. Oleh mergo melarat pitik. Saiki nak sapine loro. Kan aku nak ning gono kei sapi mesti tok. Waduh kok sapi lho Gus. Padahal zaman melarat duwe pitik mok loro tok, dikekno sitok kan 50%. Tapi berhubung sapi, 50% sapi kan. Kowe zaman melarat didik 100.000, mbok kena kancam 50.000 ku enteng. Padahal donyamu mok 50.000. Berarti kan kowe sedekah ning kancam 50%. Saiki nak dhuwitmu 20 juta. Gelem nyangoni kancam 10 juta. Gelem to ora lho gak usah munafik gelem to ora.
Lah wong melarat iku ora rasane dadi sugih. Nek sugih medhit uga wong kok medhite ngono lho. Justru medhit iku potensine wong sugih, wong melarat iku nek medhit aneh. Wong pitik wis dijaluk kiai nek ora oleh wong trimo napa? Pitik, tapi nak sapi. Mikir kan? Ah, mulane saiki kanca-kanca sing melarat, anu sugih medhit iku maklumi kowe ora rasane dadi wong sugih. Kula lah yo ora rasane, mulane kula ora kepen sugih, kuwatir medhit perkara kula dadi. Nah, sak labani balik. Sak laban iku dielingno mbek Nabi, kowe berhubung rong pati sugih. Nak zakat saiki ae gak gelem. Nak ampun kathah mawon ya Rasulullah, mergo wedhus iku tiap 40 hak zakate mok sitok. Lah nak 80 loro. Lah nak 100 misalnya papat. Lah nak tiap 1000 dibagi piro niku? Pinten? 25 kan? Lah wedhuse sak labah ana sing ngitung wis 4000. Nek 1025 kan 4000 pinten? 1. Lah sak labah niku ketrucut muni, wah iki ra zakat tapi pungli. Kharat napa? Iku Allah tersinggung mergo Rasulullah dihukumi napa? Pungli. Iku disebut fa'aqabahum nifaqan. Lane wa minhum man ahada wa hala in atana min fadlihi lanasaddaqanna wa lanakunanna minas sholihin falamma atahum min fadlihi bakhilu bihi wa tawallaw wa hum mu'ridun. Medite pangeran cek maklumi tapi gara-gara ngomentari pungli terus fa'aqabahum nifaqan fi qulubihim ila yaumi yalqawnahu bima akhlafu wa ma wa'aduhu wa bima kanu yakdzibun. Mulane kowe nak medhit iku ya oleh, tapi ijo nemen-nemen. Tapi paling elek indawa ku nak salah napa ngukumi. Dia nak salah napa ngukumi. Kaya wong PKI lho, nak ngukumi kiai kaya ketua geng. Wae nak dadi kiai, tengok-tengok ning omah dhuwit, anak buah setor dhuwit, ora ngajar. Dadi padakno ketua geng sing anak buah golek dhuwit. Ketuane tengok. Dadi dhisik PKI ku nak provokasi wong gedeng kiai jadi kiai berjuwes kaya ketua napa geng. Itu ku macam-macam. Jadi kayak kudu royo. Jadi mulane wong niku mikir. Jadi Umar sing preman jadi wong apik. Salabah sing wong apik jadi wong elek. Kayak mau ruangan sih jadi ruang tamu iku ora ono jaminan dadi ruang tamu terus. Iso wae sahibul bait ngrubah dadi WC. Sing WC iso wae dirubah dadi ruang tamu. Mulane umpama kertas sing oleh ndonga niku ya tepak-tepakan. Sing tepak dadi mushaf diambung dakok dhuwur. Sing tepak dadi kertu remi dibantingi. Pemene nak kalah. Padahal padha-padha sangka napa? Kertas. Wis padha ora ro. Lah mulane wong kon ndonga ya muqallibal qulub sabit qalbi ala dini. Kita ora tau roh sampeyan di posisine Allah piye ra roh. Kula wis padha-padha ra. Mulane wong tambah ngalim tambah wedi pangeran. Ya PD-ne pas mulang tok, mulang kan nerangno fadilah pangeran, nerangno napa nggih, keutamaane pangeran, nerangno awake dhewe ben ngono wis. Mulane cara ngalim-alim nek dilebokno neraka ya tenang ae, paling dadi bukti nek Allah iku kuwasa, aku ora iso mlebu swarga. Dilebokno swarga ya tenang, wis kadung niku, wis kadung roh carane gitu. Aku ya mlebu neraka wis ra siap wis. Dadi paham ya terus kula suwun hukum-hukum fikih dasar niku kudu roh. Gue iling-ilingan nak Rasulullah bener-bener Rasul sampai hal-hal sekecil apapun ditoto oleh hadis syariah, ya oleh apa syariat. Mohon kula terusaken ya. Qul lil mu'minina, qul ngucap sira kabeh lil mu'minina maring pira-pira mukmin. Ya khuddu supaya merem sapa mukminin min absorihim saking peningale mukminin. Wong mukmin niku nak iso memejamkan mata, maksudnya ora usah plengaan ning nggon-nggon sing mari maksiat. Amma sange perkara la yakhilu kang ora halal lahum kedhe mukmin ponadzuruhu ningali ma. Wa min timin zaidatun zaidah. Wa yahfadulan supaya jaga sapa mukmin furujahum ing farjine mukmin. Amma sange perkara la yakhilu kang ora halal lahum kedhe mukminin po fi'luhu nglakoni ma bi aklan furuj. Dadi gamane jaga mripat jaga farji dalika uta mengkono-mengkono kabeh wa askal wa apik khairun la apik lahum kedhe mukminin. Inna wa satuna wa khabirun dat sing bersani bima aklan perkara yasnauna kang padha nglakoni sapa ngakeh. Bil absori klan pira-pira peninggal wal furuji lan klan pira-pira farji fa ijazi moko mal sapa wa ing kabeh alaihi ing atase ma yasnaun wa qulan ucawa sira lil mukminati maring pira-pira mukmin yaqtuta supaya merem sapa mukminat min absorihinna sange peninggalane mukminat amma sing perkara la khilu kang ora halal lahuna kedhe mukminat apa nadharu ningali ma
Wa yafatna lan jaga sapa mukminat furujahuna ing verjine mukminat. Amma saing perkara la khilu kang ora halal laguna kedhi mukminat apa fi'luhu nglakoni ma biya kelawan furus. Wala yubdina lan ora kena ngetokno sapa nisa, yudhirna tegese ngetokno sapa nisa mukminat. Zinatahunna ing zinae mukminat. Ilama kecuali perkara dhuhara kang petete apa minha saking zina. Wa tema dhuhara minha iku alwaju wajah wal kafani lan pepe loro. Niki jelas nggih. Dados madhab niki rungokno nggih. Dados dulu rame kan kontroversi. Kula terangno tenan gini karena jadi isu di seluruh dunia. Cara keyakinane jenengan, mboten perilaku orang Indonesia. Keyakinane jenengan niku wajah niku aurat mboten, wajah wong wedok. Ayo sing elek kan, ayo aurat ta ora? Nggih kan. Jadi lucu, makanya saya itu pernah survei semua kiai-kiai alim niku nate kula tangkleti, nggih sing alim. Indonesia itu ulama itu prakteknya itu intikal madhab tapi tetap muni Syafi'iyah. Nah cara madhab Syafi'i wajah wong wedok itu aurat kharijah sholat. Jadi wong wedok nak sholat itu wajahnya gak aurat tapi di luar sholat aurat. Sehingga seharusnya semua kiai Indonesia ya cadaran mergo madhab apa? Syafi'i. Tapi prakteknya semua ulama Indonesia itu madhabnya Hanafi. Jadi bojone, putri-putrine, santrine udah biasa jilbaban biasa wajahnya ketok. Lah niku nganggo madhab Hanafi yang diikuti oleh akhwalnya ulama seluruh dunia termasuk Imam Suyuti nafsiri ilama dhuhara minha wa huwa al-wajhu wal kafan apa wa huwa al-wajhu wal kafan fa yajuzu nadharuhu li ajnabiyyin illam yakhaf fitnatan fi ahadi wajhin. Sehingga untuk wajah dan kafain ini siapapun boleh melihat asal tidak takut nopo fitnah. Tapi selama ini orang-orang tuh salah mikir. Nak kulon alhamdulillah mboten salah. Fitnah iku cara wong-wong kan delok wong ayu rawan fitnah terus eling ra iso turu. Takokno rugen apa ngono kowe paham nggih. Nak cara kula fitnah iku loro-lorone. Gini iku sing darane fitnah iku mari dosa. Kowe delok wong ayu rawan syahwat, delok wong elek rawan ngenyek. Sadar wong kukulon wong kok kukule kok elek ngono. Lha iku umpama terdengar oleh orang itu ya muring-muring kan. Allah ya ora rido mergo kawulane napa dinya. Kowe kancanan wong sugih ya fitnah, mari toma arep-arep dikei dhuwit. Kancanan wong melarat memperbudak. Lha iku hukume Quran nggih kados kula sing ngomong niki, wa balawna hum bil hasanati wasayyi'at wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Kowe ngadepi wong apik ku ya coba, ngadepi wong elek. Ayo jajal kowe saiki ketemu wong ayu terus syahwat dosa. Wis ditulis ruhin dosa syahwat ro wong ayu. Bareng wong elek kriting elek untune metu. Wong kok elek kok nganti ngono. Iku apa ya ora rido. Lah selama ini orang ngira coba ora ndelok wong ayu. Wong ngira nak kiai elek kancanan sugih mergo mari toma. Lho kancanan wong melarat sing memperbudak ya ageng nganti ra kober ngurusi urusane dhewe men dikongkon. Lho kula sering roh tokoh-tokoh ngoten niku wong melarat golek mangan go bojone kangelan bendina dikongkon. Mbak kiai ini mau dikongkon atau kembang hal-hal yang di keluarganya dia itu tidak penting. Tapi karena dia tokoh, omah aksesoris itu penting. Oh itu kriminal cara kula. Jadi kowe kancanan wong sugih rawan tomak, nak wong melarat rawan apa memperbudak. Kancanan wong ayu rawan syahwat, wong elek rawan ngenyek. Padahal padha elek. Lah yo ngenyek yo elek, syahwat ya elek. Mulane kula kancanan sapa wae terserah pangeran. Kuwi wong sugih gelem, wong melarat gelem. Wis wong sak uni-unine pokoke sementing ra melok-melok ngatur kula anggere ndonga mbek pangeran. Gusti takdir kenal wong ayu gelem, wong elek gelem, tapi jenengan sing ngatur kula ra melok-melok pokoke kula ndonga pokoke kula. Lha iku manusa. Ya manusa wis ngoten niku. Nah, berarti kiai Indonesia itu prakteknya intikal mazhab dari napa? Hanafi. Tapi nak cara madhab teng Timur Tengah kados teng Arab Saudi, teng Putih niku, teng Iran niku pancen cadaran. Dan itu disepakati. Tapi setan itu tetap pinter. Kalau sering diceritani polisi-polisi Arab Saudi ini. Iku nak wong nakal-nakal, iku lanang wedok iku cadaran. Ya nganggo cadar. Terus numpak mobil bareng padahal lanang wedok. Wah, jadi polisi Arab Saudi mulai mikir, jangan-jangan apik ala Indonesia Pak. Gara-gara terbuka sing lanang ketara, sing wedok ketara. Dadi nek apik pacaran kan. Malah rugen apik praktekno. Dadi nek apik pacaran iku sing lanang yo nganggo cadar,
Sing wedok terus mlebu bareng kan dikira sama-sama perempuan. Ya ora roh ning jero to sewa apa walhasil iku sering nipu polisi. Jadi jangan kira cadaran itu solusi, ora mesti nak trewong nakal yo entuk wae solusi. Terus cerita kula polisi Arab. Ya ora ketara kan padha brukute. Lah polisi pengen kena aturan malah tajassasu. Ya wis akhire. Dadi padha wae nek niat elek iku ya sono wae carane. Wong nek elek iku ya elek ya ono wae carane. Repot amun ngoten kuwi repot. Semulane wong apik wis at-taqwa hauna apik ning ati. Dadi nek cara kula nggih jangan sampai kita ngukumi liyane iki guys. Pokoke umpama rukhsah dalam madhab niku tetep sing boten aurat namung wajah kalian epek-epek. Soal keluarga Anda belum melakukan sepenuhnya aku yakini iku adat Indonesia tapi ojo pernah ngatasnamano hukum napa Islam. Karena ada juga tiang-tiang sekuler Indonesia yang berpendapat rambut itu tidak aurat. Jadi akhirnya terus mengatakan nggak perlu napa jilbab. Pernah dengar toh sebagian pakar Indonesia kan menganggap rambut itu boten napa? Boten aurat. Akhirnya membolehkan ndak jilbaban. Nah cara kula itu berlebihan karena dalam konsensus ulama dulu itu yang diperkhilafkan itu hanya wajah dengan napa? Al-kafan, GPP. Kalau sampai rambut itu tidak ada satupun ulama yang membolehkan. Loh soal sekarang terjadi di Indonesia begitu ya biarkan saja wong inilah kadang seneng ini rugen barang niku paham ya. Tapi aja ngukumi oleh lho seneng mbek ngukumi oleh benten hukum nggih hukum seneng nggih seneng urusan nafsu. Misalnya Kiai Ruhin takoki seneng di wong wedok buru ora mesti jawab ora dekne. Tapi nek takoki hukume piye apik ya apik sing brukut dekne. Tapi seneng di ya seneng sing ora ya repot to. Lho hukum ambek seneng ku benten. Cara kula paham nggih. Misale kowe dadi kiai, untuk korban, ana wong sugih seneng korban ning kowe. Sebagai nafsu seneng, untuk korban berarti akeh daging. Tapi sebagai hukum, sing untuk ganjaran sing korban, sing nampa rantuk. Lah tapi ngomong ora entuk ganjaran yo senenge perkara itu daging. Lah sing darani itu ganjaran nek sing korban to sing ana hadise sing nampa korban untuk ganjaran yo ora ana ning hadis sing korban untuk ganjaran. Paham gitu. Terus niki jelas ya jadi tradisi teng Indonesia kados para kiai niku ana bener ya ketika enggak pakai cadar. Mergo ulama-ulama seluruh dunia pun konsensus illa ma dzahara minhan wa huwa al-wajhu wal kafan. Apa wa huwa al-wajhu wal kafan. Fa yajuzu moko wenang apa nadharuhu ningali ma dzahara minha li ajnabiyin kedhe wong lanang liya. Ilam yakhaf lamun ora kuwatir sapa ahad fitnatane fitnah fi ahadi wajhine ing dalem sajine wajah lu. Wasani tekal sani yahrumu iku haram apa nazar di anahu kron sak temne wajah wa dzinnatul fitnati atau madzunatul fitnati nggon pernyangkaan terjadine fitnah. Waruji halan den tarjih apa kaul hasman krana nutup lil babi maring pintu fitnah. Tapi wonten pendapat sing darani wajahlah aurat, mulane kudu ditutupi. Ya tapi wow, nek ditutupi kabeh mbok wong nakal-nakal teng Arab Saudi diakali, lanang wedoke nganggo napa cadar. Terus lunga bareng-bareng wong 6 jebule 3 pasangan lah ya repot to. Aduh matane wong nek wong nakal wis repot. Wal yadribna lan becik ngrudungna sapa wong bi khumurihina kelawan jilbabe wong wedok kabeh ala jiyubihina ing atase gulu-gulune wong wedok. Yasturna tegese nutupi sapa nisa ruusa ing pira-pira kepala wal anaka lan pira-pira gulu wasudura lan pira-pira dada bil makoni iklan pira-pira jilbab. Dadi nak jilbaban ukurane standar ideal niku sirah gulu dodo ketutupan. Ya tapi saiki ono jilbab gaul waduh matane wong wis nyoro saka ulama. Saiki misale jilbabane ya ono jilbab napa? Gaul. Dadi sing ditutupi mau endas wis mudas tok. Sa repot. Sementing aja kaya wong India. Wong India aku malah parah meneh. Wonge jilbaban tapi udele ora tutupan. Malah dadi elek-elek hukum India. Wong karuan kudungan kok malah ngisore napa blo brother piye ulama iki asal usul iso dadi ngono parah ini India parah lah Islam Indonesia iku kok India kiai India rapati fanatik aurat Indonesia ketularan pun walau dina lan ora kena ngetokno sapa nisa zina tahunna ing pepae nisa il khafiyat tegese pepae sing samar
Wa ya ta zina iku ma perkara ada kang liyane apa ma al wajah ing wajah wal kafaina pepe loro. Illa libu ladina kecuali maring sing lanang. Utai buul jamu ba'lin jamae ba'lun. Maknane zaujin tegese bojo. Wong wedok ora oleh ngetokno pakaiane kecuali ning sing lanang. Awa abaina atau bapake cah wedok mau. Awa abai bulatina atau mertuane. Eling-eling ini sing mahrome wong wedok mergo sebab bapake dekne utawa mertuane. Di kula terangno nggih masalah mahram iki rungokno kene ya. Kula dhe anak wedok. Nggih, kula misale kula rabi meneh. Kula kan ndek bojo. Kula ndek bojo. Bimujarradil akdi, sekedar akad muni qabil tu nikahaha niku mertua kula niku mun dadi mahram bil musahara. Nggih bimujarradil akdi. Lah cah wedok nggih sami bimujarradil akdi bapak ibu kula wis dadi mahrame bojo kula. Paham nggih? Tapi nak anak tiri, misalnya Ruhin rabi rondo, rondone duwe anak. Ya kan ya rabi rondo, rondone duwe anak. Anak tiri iki haram dikawin utawa dadi mahram total ngenteni ibuke diduh. Iku disebut apa waroba ibu kumulati fi hujurikum min nisaikum allati dakhaltum bihin. Fa illam takunu dakhaltum bihinna fala junaha alaikum. Kula baleni malih nggih. Ana wong lanang rabi rondo di anak sita. Dadi mahrame permanen niku ngenteni diduhur. Paham ya? Tapi nak ibuke nganten lanang utawa nganten wedok bimujarradil akdi wis dadi mahram. Dan abadi, engko istibegat lah tetep mahram. Tapi nak mahrame IP niku mau hurmatul jam'i. Makanya nak bojo mati kowe oleh nguduni utawa ngunggahi asal gelem lho ya tentu banget tapi oleh. Paham ya? Paham ya? Lha iku malane teng mriki mahram termasuk au abaihinna au abai ibu latihinna. Bapake bojo ora mahram bin nasab kan jenenge mahram bil musahharah disebut faja'alahu nasabau wasihra. Pun iki. Au abnaihinna utawa anake cah wedok mau. Au abnai ibu latinna utawa anake bojone. Paham ya? Anake napa? Bojone. Au ikhwanihinna utawa dulure, au bani ikhwanihinna utawa anake dulure berarti ponakan. Au bani akhwatina anake dulure wedok berarti ponakan. Au nisaihinna utawa sejenis wong wedok. Au ma malakat. Au ma utawa perkara malakat kan miliki apa amainhunna apa kekuasaane utawa amat lah keman. Amat to budak fa juzu mongko menang lahum kedhe wong kabeh apa nadhurhu ningali kabeh ilama kecuali perkara binasrati antarane udel warubati lan dengkul. Fa yahrumu mongko haram apa nadhurhu ningali ma binasra waruba illa li ghairil azwat kecuali bojo. Dadi bojo niku paling bebas aurat tengene bab fikih. Wa kharajalan kejaba binisa ihna kelawan nisa ihna sapa al kafirat pira-pira wadon kafir. Fala juzu mongko ora wenang lil muslimati kedhe pira-pira Islam apa al kaswu apa buka lahunna keduwe kafirat. Wasamilanan mengko apa ma perkara malakat emanuhuna mengko ala bidah ing pira-pira budak. Awi tabiina utawa wong anut kabeh utawa pembantu kabeh fi fuduli ta'ami ing dalam panganan sing luweh. Tapi ghairi ul irbati kang ora duweni syahwat. Bil jarri kelancer sifatun wa nasbu isti lan klanasa